Jadi yang bau itu karena terjadi pembusukan antara kotoran dengan gizinya tadi itu. Gitu. Kalau misalkan kotoran aja seperti itu jadi nggak bau gitu. Ya. Biasa bau nggak di sini nggak ya? Enggak, ini saya di sini nih, depannya ini kotoran. Depannya kotoran, kita aman aja nih. Aman aja. Bahkan kita makan juga biasa. Dan di situ itu ada action tingkah laku yang menunjukkan itu lahiran. Biasanya tuh muter dan nunduk, dia jilatin anaknya gitu ya. Itu yang induknya ya? Ya, induknya jilatin anaknya, dan yang lain tuh pada menjauh dan lihat. Nah, kita nanti langsung lihat CCTV di mana letaknya ini. Jangan sampai salah saya datengin. Kalau saya salah datengin, dia bisa bahaya. Mana Bu? Lanjut Bu. Tadi kan sudah on. Gini, aku menjual. Kan setahun enggak jual. Jadi banyak orang datang itu yang mau beli gitu Mas ya. Tapi belum saya jual. Saya sejak saya bisa mengeluarkan, saya mulai mengeluarkan domba-domba sini itu mulai saya sudah 1 tahun dalam beternak. 1 tahun beternak itu sudah mulai masuk YouTube deh. Sudah mulai masuk YouTube-nya Sahabat Sapi itu Mas ya. Jadi banyak orang ini. Tapi sebelum itu sudah jual sejak 1 tahun itu. Sudah jual karena saya kan ada di grup-grup ini kan. Grup-grup ternak seluruh Indonesia, saya ada di sana. Ada beberapa grup peternak banyak, jadi saya sering namanya kayak kemaruk gitu ya Mas ya. Namanya nggak pernah ternak. Terus bisa beternak, bisa ternak terus bisa bikin mereka tuh gemuk-gemuk gitu ya. Jadi bangga gitu loh Mas. Jadi saya posting itu aku tuh kayak pamer bukan berarti aku punya ternak, bukan, tapi pamernya tuh aku bisa gitu loh. Aku bisa, aku tuh perempuan bisa beternak gitu loh. Jadi bisa beternak dan ternaknya bisa bagus-bagus. Maksudnya bagus itu banyak orang terheran-heran. Maksudnya terheran-heran tuh ternaknya bagus-bagus banget ya gitu. Jadi banyak pujian dari mana-mana, itu banyak pujian karena yang beternak lama itu nggak bisa sebagus itu gitu loh Mas ya. Lagi-lagi ya karena saya sayang sama ternak-ternak saya, jadi apapun saya kasihkan gitu Mas. Jadi nggak menghitung Mas ya. Awalnya nggak menghitung, diberikan sekian nanti keluar sekian. Memang nggak ada pikiran ini sih Mas, nggak ada pikiran bisnis. Yang ada di pikiran saya cuma gini, bagaimana domba-domba ini hidup dulu, habis itu dia bisa beranak, terus anaknya nanti bagus-bagus, terus aku suka ngeliat anaknya gitu, jadi aku lucu banget ya gitu loh. Gitu, jadi aku suka memperhatikan gitu ya. Domba itu ternyata luar biasa pinter dia itu. Kita nggak nyangka kan domba itu, seakan-akan kita hanya bilang domba itu mbek gitu kan ya, suaranya hanya mbek. Mbeknya tuh macam-macam Mas. Beda-beda. Beda-beda. Ketika dia keadaan genting, dia akan bilang kayak melas minta pertolongan, seperti anaknya kecepet. Itu, atau anaknya lari ke kandang yang lain. Dia tuh mbaknya beda. Terus ketika dia ditinggal mati anaknya nanti ada kecelakaan, keinjek atau apa, itu biasanya itu beda. Dia ada yang 1 hari sudah selesai, ada yang sampai 3 hari panggil-panggil anaknya. Jadi dia kayak mungkin tingkat kesedihannya itu juga beda-beda, tergantung seberapa dia sayang kepada anaknya. Mbeknya lapar juga beda. Terus mbeknya lapar beda, mbeknya kita nggak mau nyebutin kawin ya. Nanti di-skip. Mbeknya birahi, mbeknya yang sering ini ya. Yang sering saya dengar tuh mbeknya melahirkan. Mbeknya melahirkan tuh kayak ada nada yang lembut gitu, suaranya itu kayak gini. Suaranya itu kayak gitu bolak-balik gitu ya. Jadi saya tidur tuh saya terdengar. Akhirnya dari suara itu muncul diikuti dengan suara me gitu. Jadi suara
domba yang masih suci. Jadi dia belum punya emosi. Jadi dia manggil ibunya itu, kalau sekarang kan kalau mbak gitu. Yang paling kejam domba yang minta makan. Menurut saya yang paling apa ya? Paling kasar ya. Paling kasar ya? Gitu. Jadi gitu. Jadi yang paling lembut itu ketika dia menyuruh anaknya menyusui. Jangan sangka loh mereka itu nggak ada komunikasi dengan anaknya. Jadi kita campurkan, kita suka apapun di koloni kan ya. namanya breeding apapun di koloni. Jadi anak-anak yang 1 minggu namanya tiap hari lahiran Mas. Hari ini aja dapat berapa? Kemarin dapat 7. Jadi 1 itu lahiran 2. Jadi dari 4 induk berapa sudah? Bukan 2 dari 4. Yang 1. Dan dapat berapa? Udah banyak ya. Itu kan 1 minggu kita kumpulin dalam 1 kandang. Ukuran berapa ya? 2 kali 4 gitu. Kita kasih 10 induk. Berapa? 10 anak gitu. Di situ itu campur. Kita nggak usah sepet dia, nggak usah pilok dia. Berarti yang induk yang punya anak-anak itu jadikan 1 itu? Iya, jadikan 1. Dia umurnya masih 1 minggu. Jadi berkisar dari dia nanti nyapainya bareng gitu loh maksudnya. Kita tengeri nanti berapa bulan berikutnya. Kalau dari 1 bulan nanti kan si tempat itu, kandang itu kita masukin pejantan. Gitu. Kita masukin pejantan. Anaknya tetap di situ? Tetap. Jadi dia tetap kawin sambil menyusui. Jadi makannya juga kita tingkatkan itu Mas, dari segi mutu dan jumlah, dari segi kualitas dan kuantitas. Karena dia akan makan yang dia serap untuk apa Mas, dia sendiri hidup, sama untuk janin yang dia kandung, sama untuk air susu. Bagaimana itu tantangan terberat di situ. Bagaimana di saat yang harus ditanggung itu 3, bahkan 4 kan, anaknya 2 kan 4 berarti. Anaknya 2 bisa Mbak. Akhirnya itu tantangan. Bisa nggak domba ini gemuk? Ibunya anaknya blongo-blongo, dombanya ibunya gemuk. Bisa nggak? Nah, itu kalau sampai berhasil di situ, itu saya posting Mas. Saya bangga. Saya kepingin keberhasilan saya ini ada orang yang penasaran dan ngikuti. Itu aja sih tujuannya sebenarnya. Bukan untuk dijual gitu loh. Akhirnya penasaran tahu dari situ ya Bu ya. Iya, tadi loh kok bisa ya. Punya aku ini 1 aja ibunya sampai jengkring gitu ya. Ibunya sampai nggak bergizi. Ini masih bunting, masih nyusi anak 2. Dan dia sendiri juga seger. Kan sulit Mas, itu nggak gampang itu Mas, ya kan? Perlu bener-bener perjuangan itu. Lebih gitu ke pakannya ya, ngatur di pakannya ya. Menurut saya 85 bahkan bisa dikatakan 90% keberhasilan ternak itu dari pakan Mas. Pakan ya. Karena sebenarnya domba itu tidak perlu perawatan. Perawatannya itu ketika dia itu kalau pejantan mungkin kita kasih vitamin tiap berapa bulan atau tiap berapa minggu gitu ya. Tapi kalau betina-betina ini kita kasih tindakannya dari potong bulu, dari cukur bulu, dari kasih vitamin, terus dari potong kuku. Itu biasanya kalau waktu melahirkan. Jadi kalau selama dia bunting kebanyakan di sini tidak diapa-apain gitu. Setelah mau melahirkan baru dipotong. Iya, jadi habis melahirkan tuh dia habis melahirkan. Habis melahirkan. Habis melahirkan ya. Habis melahirkan itu gitu. Jadi waktu habis melahirkan pas kita kasih obat cacing. Kita kasih vitamin. Biasanya kan habis lahiran tuh capek ya kan. Ada yang mau lahiran itu 1 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya itu nggak mau makan ya kan. Berarti dia kan lemes kan, apalagi habis mengeluarkan bayi lemes. Kita kasih namanya itu ATP. Hormon itu? ATP itu sejenis kayak doping gitu lah Mas. Untuk mengembalikan tenaga secara cepat gitu Mas. Jadi vitamin tapi kayak ada dopingnya gitu. Itu banyak merek. Yang penting belakangnya ada TP-nya gitu. Ada Biosan TP, ada apa TP gitu ya Mas. Gitu. Pernah sih tak terangkan tapi di YouTube yang lain soal TP itu pernah ATP itu. Berarti setelah melahirkan itu dikasih vitamin dulu. Melahirkan tuh biasanya saya bawa 4 macam benda ya.
Saya menemui domba setelah saya ambil dari koloni. Biasanya kan layanan di koloni. Di koloni itu turunnya itu ada 2 syarat, Mas. Saya kalau ke pembeli mesti ngomong gini, di sini Pak tidak bisa COD. Di sini domba itu akan turun kalau sudah terbayar. Kesannya kejam kan, Mas? Kesannya kejam, tapi sebenarnya itu untuk supaya sama-sama enak. Karena di sini kan yang ngurusi kan saya ya, sama suami. Suami kan tidak ikut ke media sosial saya, dimana suami kan di dalam gitu ya, packing gitu ya. Jadi kayak komunikasi kepada pembeli itu saya kan, termasuk saya gitu. Aku tuh kadang-kadang lupa. Orang beli odot aja, orang beli tanaman aja, yang itu saya sudah bayar ke anak-anak. Saya sudah bayar ke JNT gitu ya. Kan kirimnya pakai JNT. Saya kan bayar di sini. Terus apa namanya? Kayak odot itu kan nggak tiba-tiba masuk karung sendiri, Mas. Kan dipanen dulu, dipotongin kecil-kecil. Anak-anak semua yang lakuin kan itu bayar. Itu sudah saya bayar semua ke anak-anak. Sudah bayar semua ke JNT juga. Orangnya belum bayar. Saya tagih 1 kali nggak bayar, 2 kali. Kan saya masih banyak yang diurus, Mas. Jadi saya sampaikan tolong permudah urusan saya, karena satu nggak ada juru tagih gitu. Nah dari kejadian-kejadian karena molor-molor, akhirnya saya tidak akan saya ambil tindakan kecuali sudah terbayar semuanya. Jadi saya akan perintahkan ke anak-anak Gringkes ini ya, karena kan dipikir banyak panen Mas, panen kan di sebelah. Jadi saya ambil tindakan untuk orang itu pembeli kalau dia sudah bayar. Kalau dia sudah bayar, kecuali sama teman-teman yang kenal loh ya, atau pelanggan-pelanggan yang kenal kita, kita nggak perhitungan sudah, karena kita tahu. Nah gini kita nggak kenal. Lewat online, dijual lewat online. Ya bukan online, tapi kan kita ada ini kan, Mas, ada banyak orang yang mengurusi sosial media saya, seperti di YouTube, seperti di Facebook, ya kan. Nah, pokoknya itu yang ngurus orang gitu kan ya. Apa yang di sini ada itu diunggah supaya itu sebenarnya untuk kasih informasi. Untuk kita kan sering ngasih masukan-masukan tentang ilmu bagaimana beternak ya. Jadi lebih ke ini edukasi gitu. Jadi lebih ke edukasi gitu, Mas. Kayak gitu loh. Nah, jadi ya sudah, nggak pernah nawar-nawarkan ini. Kalau itu yang mau beli ternak ya, kalau sudah bayar baru diproses ya. Kalau sudah bayar ya kita langsung hubungi Mas, travel domba. Travel domba itu. Travel domba ekspedisi, langsung saya bilang kalau ada di sini di di mana? Misalkan Jawa Barat ada, Mas, 10 ekor. Di Gresik ada, Mas, berapa ekor gitu. Dia atur jadwalnya. Jadi bukan berarti membayar itu langsung sekarang dikirim. Kecuali dia belinya 1 mobil. Kalau 1 mobil kita langsung booking sama travelnya. Mas, aku ada kiriman 1 mobil, bisa langsung berangkat dan lebih cepat gitu loh, Mas. Kayak gitu. Ini populasi berapa, Bu, total, Bu? Sekarang paling sekitar 700-an karena nggak pernah dihitung ya, Mas. Iya, kira-kira 700. Terus untuk APT-nya, area berapa luas? APT itu hijauan pakan ternak. Oh gitu ya. Hijauannya banyak sih, Mas ya. Berapa hektar? Berhektar ya. Karena di sini kan kadang-kadang beli juga. Jadi masyarakat sini nih banyak yang nanam untuk dijual, bukan untuk ternak. Jadi kita ambil tuh gitu. Kita langganan gitu maksudnya. Kalau yang ditanam sini sendiri? Ada 1 hektar. 1 hektar ya? Iya, di sebelah sama di belakang. Yang lain dari sekitaran sini ya? Iya, dari sekitaran, dan dia sudah langganan. Kalau panen langsung kita ambil, kita bayar. Di DP dulu kita bayar gitu. Begitu sih, Mas, tentang gitu. Ini jenisnya apa, Bu? Di sini ada Dorper ya, Mas ya. Dorper dari Australia. Terus habis itu yang full blood ya, Bu? Iya, ya ada Suffolk ya kan.
ada merino, ada apa Mas ya? Yang pasti yang bulu-bulu halus semua, yang bulu kasarnya nggak ada di sini. Itu. Terus kalau ini Bu, kan pasti ada loh namanya pelihara kendala apa ya, yang jadi sesuatu yang sulit itu loh Bu katanya. Apa sesuatu lebih yang ke sulit apa ya? Menurut saya beternak itu kalau saya pelajari ya Mas ya. Tapi di sini ini enggak sih. Beternak itu sulitnya ketika antara apa ya Mas? Antara si owner. Loh yang ini domba yang domba kok lagi antara owner dengan awak kandang, anak kandang ya yang berada di kandang itu nggak sinkron. Oh, maunya A, anak kandangnya dikerjakannya B kayak gitu ya. Namanya kerja domba mending kan capek Mas, apalagi kalau semuanya dari ngarit gitu ya, pakannya dari ngarit gitu, capek. Apalagi tidak tersistem. Maksudnya itu jangankan untuk yang dikerjakan, peletakan kandangnya aja tidak tersistem. Nanti mulek gitu ya. Ada yang kandang di atas, ada kan? Yang dimana untuk ngangkat pakan itu kita harus naik ke atas. Itu juga menambah capek Mas. Kalau di sini semua coba diperhatikan. Di sini kan semuanya di bawah. Maksudnya di bawah itu dari bawah lah. Dari bawah ngasihnya. Nggak perlu naik ya. Nggak perlu naik. Karena naik sendiri kalau bawa berat, jinjing berat kan juga susah Mas. Gitu loh. Jumlah tenaga kerja berapa anak? Di sini yang untuk domba itu ada 4. Khusus menangani domba. Di luar itu ada yang lagi? Satu itu kuda. Untuk kuda sama untuk bersih-bersih. Bersih-bersih area luar, bukan daerah sini. Kalau sini anak-anak juga yang, jadi jam 7 anak-anak itu masuk. Jam 7 masuk, begitu masuk anak-anak itu langsung ngeliatin palongan. Mana palongan yang ada kotorannya, itu dibuangin dulu. Karena pakan itu kalau sudah tercampur sama kotoran, ada aroma kotoran, domba itu nggak mau gitu loh, kayak gitu. Jadi kotorannya kita buang dulu. Kadang-kadang itu kan ada yang mepet-mepet ke palongan, kan ada yang serindil di situ ya. Itu yang tapi ya jarang-jarang sekali sih Mas yang begitu. Berarti datang lihat palongan bersih ya, palongan. Begitu bersih dia langsung ambil pakan. Pakan kan udah siap. Pakan kan sudah siap gitu ya. Pakan yang sudah jadi itu? Ya, pakan keringan itu pakan sudah siap kan. Nah itu sudah kita bikin berapa ton untuk berapa hari kan gitu, sudah siapkan. Kita masukkan tong-tong gitu ya. Terus itu pagi itu langsung Mas, anak-anak langsung kasih pakan udah. Habis kasih pakan udah selesai, dia lihat ini air itu diambilin semua, cuci semua. Bersihin. Ya karena kan air itu juga menyumbang di dalam gemuknya domba, sehatnya domba. Maksud saya gini, air itu Mas, kadang-kadang saya melihat air, kadang-kadang saya berkunjung ke farm gitu ya. Airnya tuh sampai ada ukut-ukutnya gitu ya, sampai aduh coba nggak berupa air gitu ya. Keruh ya. Di sini airnya ini saya nyebutnya bukan air putih tapi air bening. Air bening. Jadi air itu harus bening gitu. Jadi pagi itu sama anak dicuci. Pakai air sumur, pakai sumur asli gitu. Diambil dicuci, bawahnya juga dicuci biar nggak berjamur ke pakan, kan kena pakan ya mesti. Nah itu diganti semua Mas ini, semuanya diganti. Bisa pagi juga gitu lagi. Bedanya kalau air PDAM itu? Kini kita bahas PDAM percuma karena kita nggak pakai PDAM. Oh gitu. Enggak, kalau yang di daerah yang airnya pakai PDAM, kan ada air sumur, ada air PDAM. Ini Mas ke ya, apa? Karena saya ilmunya sedikit ya, tahunya ya apa yang saya lakukan kan. Saya nggak pernah bisa jawab ketika pertanyaan itu, saya nggak pengalaman. Tidak pernah ya. Saya nggak pengalaman. Jadi saya jawabnya ya saya pengalaman. Karena di sini supaya apa? Supaya bisa saya mempertanggungjawabkannya gitu Mas ya. Kan kayak seperti orang bilang kalau tekstur itu hanya 1 gitu kan, domanya gede-gede. Saya bisa membantah. Karena di sini dari kelahiran 10, yang lahir 2 itu ada 7 atau sampai 7 ekor. Yang lahir 2. Jadi 70% kan. Kalau dibilang 1, saya bantah. Dan saya bisa buktiin itu. Karena melakukan sendiri ya Bu ya. Iya. Ada sendiri buktinya. Dan banyak yang beranak 3 juga. Kalau sudah bersihin air tadi Bu, terus gimana? Bersihin air ya. Habis itu radisi air lagi kan. Itu kan lihat Mas, itu kan
setiap berapa Ada palongan kan ada keran. Dan kerannya itu di bawah, nggak di atas palongan gitu ya. Itu dan tanpa ini Mas, tanpa deterjen, kita pakai kayak karung kasar gitu, kita bersihin gitu ya. Buat ngelap aja supaya tidak bau deterjen kan gitu ya. Nah habis itu anak-anak langsung nyapu Mas. Nyapu di dalamnya. Semua ini disapu udah. Di dalamnya kandang juga? Enggak pernah. Kalau dalam kandang itu bersih sendiri karena ukuran kayunya pas. Sudah gitu. otomatis itunya keluar. Ya. Karena kan di sini kotorannya kering. Begitu keluar tuh langsung kering kan. Ya basah dikit cuman kering gitu ya. Lihat itu kan kering semua ya. Nah itu pengaruh Mas, pengaruh dari pakan. Ketika pakan itu daya serapnya tinggi, itu kotorannya nanti pasti gak bau dan kering. Karena sebenarnya bau dan basah jemek itu dari kenapa sih jemek gitu kan? Dari pakannya itu nutrisinya banyak yang ikut kotoran, nggak terserap gitu. Jadi yang bau itu karena terjadi pembusukan antara kotoran dengan gizinya tadi itu. Gitu. Kalau misalkan kotoran aja seperti itu nggak bau gitu. Ya. Biasa bau nggak di sini nggak ya? Ini saya di sini nih, depannya ini kotoran. Depannya kotoran, kita aman aja nih. Aman aja, bahkan kita makan juga biasa. Gitu. Jadi ya kayak gitu Mas. Jadi pengetahuan itu penting ya itu gitu. Gitu. Jadi apa ya, kita ini nyari kamar roh itu jangan bosan-bosan gitu. Anak-anak tadi dilanjut ya, anak-anak tadi bersih-bersih kan. Habis itu malam itu saya sudah Mas, ada grup kan di sini, ada grup. Nah, ini bisa kan nanti mungkin dicontoh dengan orang lain ya. Peternak-peternak owner yang lain ya kan. Grup dengan anak buah kan ya? Ya, grup dengan anak buah. Di mana grup itu saya informasikan kerjaan apa besok itu. Di luar kasih makan, di luar bersih-bersih, di luar menyuapkan air. Ya? Di luar rutinitas gitu. Jadi malam itu Mas, kadang-kadang saya jam 12, kadang jam 1, kadang jam 2, kadang jam 3. Pokoknya saya mendengar sesuatu yang tidak wajar, saya mesti ke kandang. Kadang-kadang pasti ada sesuatu, orang ada yang kecepet. Kadang-kadang tapi karena di sini kandangnya memang di sistem nggak kecepet, jarang kecepet. Yang sering itu ini Mas, yang sering itu gini. Domba yang udah gede-gede waktunya nyape itu ya. Itu pergi palongan makan, itu diseruduk sama yang lain itu jatuh. Dan itu anak-anak kan udah pulang jam 8 malam itu. Jam 8 malam anak-anak habis kasih makan, ngecek air, lalu dia pulang. Pulang jam berapa? Bukan kan kerjanya jam 7 sampai jam 11. 11 siang. Siang ya. Istirahat. Terus jam 11 itu istirahat sampai jam 1. Nanti jam 1 kasih makan hijauan. Jadi jam 1 nanti sampai jam 3 aja. Nah, jadi terus jam 3 nanti pulang dia istirahat, ya kumpul keluarga gitu ya. Jam 8 malam nanti kasih makan lagi. Oh, kasih 3 kali saya 3 kali ya, pagi jam 7 kering jam 1, ya. Jam 1 hijauan. Jam 8 malam kering ini. Kita urut-urut ya, Tadi anak-anak habis bersih-bersih ya. Udah selesai itu melakukan apa yang saya WA. Saya bilang nih kan, kandang nomor ini itu kelihatannya makannya kurang lahap. Anak-anak karena terlalu banyak kerjaan, kadang-kadang kurang teliti. Sebenarnya sudah teliti, sudah meneliti, tapi masih kurang teliti gitu loh. Saya perhatikan satu-satu, begitu ada perut yang agak kempes, saya lihat tuh perlakuannya itu kenapa dia. Saya lihat dari segi fisiknya dulu, apa ada yang luka, apa ada yang memar atau yang apa atau gimana. Kalau dari fisik dia oke, langsung saya kasih namanya kefir. Kefir susu dari kefir itu ya. Dari saya bikin sendiri kan. Dulu yang ngajari saya Mas Lukman Farmer. Dokter hewan. Ya, dokter hewan, Mas Lukman Farmer. Saya nggak tahu ya. Orang-orang panggil dokter, tapi saya mesti panggilnya Mas Lukman ya, karena dulu kenalnya Mas Lukman ya Mas Lukman gitu ya. Yang besok ini akan ngisi di sini tanggal 18 gitu ya. Nah, apa namanya? Nah, itu dilakuin Mas. Jadi sama anak-anak
dibaca itu WA-nya, oh kandang nomor ini, misalkan ada yang agak jingklang, nah itu dikasih minyak sama anak diurut, ditangkap. Ada yang perlu disape, nah saat itu nyape gitu. Jadi selalu ada. Entah itu nyape, entah itu cukur bulu. Kalau mentok-mentoknya cukur bulu, Mas. Jadi selain rutinitas, jadi siap-siap ya jam 7 pagi itu buka tugas ya. Iya, malamnya saya biasa kasihnya, karena malam itu saya temukan berarti banyak hal. Kadang-kadang kalau jenengan di sini ya tidurnya atau di mana? Di situ. Di sini. Jadi dengar ada. Dengar saya paling dekat dengan domba. Dan ada CCTV kan, Mas. Iya. Jadi lihat dari situ ada kelahiran. Biasa ada suara melahirkan, saya datang. Nah, ada yang misalkan kandang kok, oh ini makannya kurang, saya informasikan kandang ini makannya kurang. Dari mana kita bisa tahu kurang? Dombanya itu dalam keadaan heboh gitu ya, Mas. Tapi itu makan udah habis. Jadi domba itu masih belum kenyang. Belum kenyang. Itu saya informasikan kandang ini tolong ditambah. Gitu, karena kan dulu dikasih segitu kan juga aku yang merintahin. Tapi kan domba semakin besar semakin banyak. Gitu. Terus habis itu dilakuin sampai jam 9 mentoknya, Mas. 9 malam. 9 pagi. 9 pagi. Jadi ngatasi macam-macam yang tidak ikut daftar rutinitas itu sampai jam 9 pagi aja. Setelah itu kalau ada apa-apa yang harus dicanda ya saya sama Pak Tik yang nyanda gitu. Atau Pak Tik sendiri yang sering. Saya cuman minta tolong aja gitu. Karena kan saya lebih mengutamakan ke apa ya, Mas? Meneliti gitu ya, Mas. Meneliti dan mengkaji dan mengambil kesimpulan gitu, Mas. Nah, akhirnya menganalisa ya. Menganalisa. Nah, di sini domba-domba itu, Mas, karena anak-anak kan disiplin ngasih makan ya. Di sini ini nggak ada suara domba, Mas. Di sini ini domba-domba yang bunyi ini, domba-domba baru disape. Domba-domba baru disape itu sampai 2 hari nanti di sini. Kalau yang dewasa emang enggak aneh. Kalau dewasa itu yang bunyi-bunyi itu enggak. Bukan. Itu yang saya bisa dari anaknya. Oh. Jadi dia bisa. Tadi kalau enggak ya sunyi gitu, Mas. Sunyi di sini sunyi kecuali jam makan kurang 5 menit. Jadi domba itu ada kisah-kisah lucu tentang domba, Mas. Suatu hari dulu waktu saya YouTube pertama saya kan pakan tuh di sini yang bikinnya ya. Terus kita kan bangun di belakang. Bangun di belakang, nah kita pindah. Biasanya mereka kan lihat pakan tuh di sini. Terus ada karung-karung gitu. Tapi ngerti apa yang terjadi, Mas? Biasanya kan bengok kasarnya itu kan minta makannya itu kan ketika itu jam 8 kurang, pokok jam makan kurang 5 menit. Itu enggak, Mas. Baru 1 jam dia sudah lihat saya ketawa sendiri. Mejanya kok nggak ada pakannya ini. Saya, ada apa ini? Ada apa? Domba itu kan, nah ini melihat anak jalan ini, anak kandang jalan juga berok-berok ya. Jadi gini, ada apa ini gitu loh ya. Kan gini, jam 8, kalau itu jam 8 malam, kurang masih jam 7. Domba itu akan bunyi, Mas ya. Domba itu akan bunyi ketika bukan jam makan ya. Ketika domba itu ada yang turun. Ketika ada yang melahirkan. Ketika ada yang melahirkan, domba itu heboh, Mas. Pada berdiri semua, kayak kasih penghormatan gitu mungkin ya. Kayak kalau manusia kan ada orang melahirkan, kita ke sana bawa minyak, bawa beras gitu ya. Mungkin dia penghormatan atau karena ada makhluk baru yang ini sejenis dengan dia atau gimana saya nggak ngerti ya. Pokoknya dia itu tidak diganggu deh. Dia tuh kayak menyumbang semangat itu ya. Iya, kayak yang lain itu mundur gitu. Minggir. Penghormatan bener-bener. Kayak minggir gitu, kayak melihat semua. Minggir dan melihat, dan kandang yang di sebelahnya akan naik-naik melihat. Nah, ketika ada suara, ada gaduh gitu, saya lihat di CCTV, oh pada melihat ke kandang itu, berarti kandang itu ada lahiran. Dan di situ itu ada action, apa ya, tingkah laku yang menunjukkan itu lahiran. Biasanya itu muter dan nunduk, dia jilatin anaknya gitu ya. Itu yang induknya ya? Ya, induknya jilatin anaknya, dan yang lain tuh pada menjauh dan lihat. Nah, kita nanti langsung lihat CCTV di mana letaknya ini. Jangan sampai salah saya datengin.
Kalau saya salah datengin, dia bisa bahaya, Mas. Misalkan nih, ya, kelahiran ada di sebelah barat. Sedangkan saya ada di barat juga, ada di timur. Saya ada di timur. Tempat tidur saya ada di timur kan. Maka saya nanti kalau secara akal saya kan dari timur menuju barat. Kelahiran ada di barat. Coba. Saya muter, Mas. Jalannya muter, saya akan mendapati dia. Saya dari arah di mana domba yang melahirkan itu berada. Jadi saya pertama ke sana dulu. Dari barat dulu, saya dari barat juga. Jadi saya ambil dari arah barat. Kalau misalkan saya lahiran ada di selatan, saya akan dari selatan. Begitu juga dari utara dan dari timur. Kenapa begitu? Karena begitu ada gerakan saya masuk dan itu bukan jam-jam ada orang, dia kadang-kadang tuh ada kagetnya. Apalagi kalau saya sih biasanya pakai baju yang saya itu mesti ke kandang pakai itu, gitu. Jadi dia nggak kaget. Kalau suami saya kan dia kan namanya laki-laki mungkin lebih perasaannya kurang ya. Kurang tajam. Iya karena ya apa ya perasaannya itu mungkin kurang nyatu gitu sama domba ya. Kalau saya kan ngerasakan dia melahirkan, dia sakit kan gitu. Jangan sampai ada sesuatu kan gitu. Jadi kayak ngerasakan tuh sampai tekuati gitu, sampai baper gitu kan. Jadi terus apa ya, saya dari arah barat. Kalau lahirnya di barat, saya dari arah barat dan saya di situ nanganin itu dulu. Iya, ya. Suami saya tak suruh manjat dari situ. Karena anak-anak kan pada istirahat semua. Iya. Gitu. Kalau saya lagi pergi ke Surabaya, pergi ke rumah Surabaya, itu saya lihat dari CCTV kan, setiap berapa jam itu gantian sama suami saya kan. Kalau ada kelahiran tidak terlambat lah nangani gitu ya. Nah itu biasanya saya telepon anak-anak, tolong kandang ini posisi ada di sini, itu lahiran. Kamu nanti naiknya dari sini ya. Kamu jangan jalan dari sini, tak kasih tahu. Anak-anak hafal itu sudah. Jadi misalkan di sini Mas, di sini ya Mas ya. Itu udah lahiran di sana. Dan itu nggak deket pintu di sana. Harus ke sana muter. Saya jangan di sini karena yang minggir itu semua di sini. Di timur kan yang minggir melihat ke arah barat. Kalau saya tiba-tiba bergerak dari belakangnya, dia akan menyerang. Menyerang akan injek itu gitu loh. Walaupun dia tidak sengaja nginjek. Karena sebenarnya domba itu akan lindungi itu makhluk kecil itu. Tapi karena dia terdesak oleh temannya kan keinjek juga. Jadi intinya kan kalau pas lahiran kita mencoba pokoknya datang ke situ dulu ya, biar nggak lainnya. Iya, biar nanti kalau ibu lari juga lari ke teman-teman nih. Jadi kita selamatin bayi dulu pokoknya intinya gitu. Setelah bayi selamat kita mau apa sudah terserah. Mau si induknya itu lari kita kejar, kita ambil nggak masalah. Yang penting anaknya dulu nih diselamatin. Gitu. Kalau yang turun tadi siapa yang teriak-teriak kalau ada yang domba yang turun? Maksudnya? Ya, kan ada domba turun biasanya teriak-teriak. Gitu ya? Enggak, yang kan rame, yang bunyi-bunyi. Oh gitu. Itu biasanya Mas gini. Domba itu ada yang turun. Jadi ada yang lupa anak-anak habis evakuasi nyuntik atau apa, atau habis apa Mas tadi itu yang saya bilang. Ini makanan. Ambil es ya. Makanan. Nah, ini ya. Ini. Oh. Oke, enggak apa-apa ini pakai aja. Terus apa namanya? Kadang-kadang anak-anak itu habis nyampe lupa nutup, lupa ngunci. Nah, dia kadang-kadang tuh lompat. Nah, domba pokoknya gini intinya Mas ya. Sini. Kalau sini. apa namanya? Kalau rame dan ramenya bareng dan tidak ada yang tidur satupun, itu berarti ada domba di bawah. Pasti itu. Kalau rame, tetapi sebagian dari kawasan itu hanya sebagian kandang yang berdiri rame, berarti ada orang di situ. Itu untuk melihat bahwa ada orang asing yang masuk, gitu Mas maksudnya. Berarti ya memahami psikologis ternak ya. Ya, jadi ketika orang asing masuk ke situ, dia kan nggak tahu caranya. Dia masuk dari mana supaya domba itu diam, kan nggak tahu dia. Nanti domba itu akan ramai. Apalagi domba sampai diturunin, itu pasti dengar tuh anak kandang. Karena anak kandang sini ini rumahnya semua ngiteri kandang ini. Jadi sebelah sana ada 2 orang, sebelah sini ada 2 orang, di sana ada 2 orang gitu. Jadi ini kandang ini dikecari oleh anak kandang. Gitu, anak kandang gitu Mas. Jadi kalau ada sesuatu indikasi yang misalkan tidak benar, anak-anak tahu tuh.
Saya ngasih tahu juga dari CCTV, atau saya tidur sini saya yang tahu dulu. Ya. Kayak gitu. Ya. Ini, makanya orang dulu pernah ngomong ya, kalau apa namanya, orang dulu tuh pernah ngomong apa itu, kalau kamu nyuri domba itu kebanyakan ketangkep gitu. Karena kecuali kalau orang yang ngerti, maksudnya yang punya tahu apa ya, psikologisnya cara gitu. ngatasinya. Iya gitu. Kalau yang punya domba asal punya ya nggak tahu deh. Jadi misalnya saya ini ngambil langsung teriak-teriak gitu. Langsung pasti. Begitu ada yang turun, ini semua nggak ada yang tidur, Mas. Wih. Pasti dia semua berdiri dan dia mengeluarkan suara semua. Langsung be gitu. Nggak tahu dia ngasih tahu yang punya, atau dia merasa bahwa temannya itu mau diasingkan gitu, atau apa gitu, enggak, gitu. Tapi kalau yang punya sendiri, Bu, anak buah kandang yang misalnya yang nurunin kan ada yang mau diturunin laku misalnya, enggak rame? Kalau di jam kerja enggak? Oh enggak ya? Enggak. Tapi kalau di luar jam kerja rame dia. Intinya kalau di luar jam kerja rame dia. Ya. Di luar jam makan gitu, Mas. Oke, terima kasih Bu. Boleh nanti sambil keliling, Bu? Boleh.